Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Oktaviana, kelas Gizi 6C. Di sini saya akan menganalisis salah satu kasus pelanggaran kode etik oleh tenaga kesehatan, yakni kasus penolakan pelayanan medis oleh rumah sakit terhadap pasien yang membutuhkan perawatan darurat. Di Jakarta, yang katanya kota metropolitan paling lengkap di Indonesia, ternyata masih ada bayi yang ditolak karena rumah sakit penuh. Pasangan muda Elias Setia Nugroho dan Lisa Darawati kini hanya bisa pasrah setelah Dera Nur Anggraini, salah satu anak kembarannya yang lahir prematur dan masih berusia 6 hari, meninggal dunia karena tidak bisa mencerna air susu ibu. Dera meninggal dunia setelah ditolak hampir 10 rumah sakit. Dera dan kembarannya lahir pada 11 Februari 2013. Bayi kembar ini lahir prematur 7 bulan di puskesmas di Pasar Minggu. Dera yang lahir lebih dulu memiliki berat 1 kg, sedangkan adiknya Dara 1,4 kg. Karena itu, bayi Dara memiliki kelainan pencernaan sehingga kondisi fisiknya naik turun. Pihak puskesmas kemudian merujuk ke Rumah Sakit Zahira. Setelah mendapati kondisi Dara yang sakit, Rumah Sakit Zahira merujuk bayi itu ke rumah sakit yang lebih besar, karena Rumah Sakit Zahira tidak memiliki fasilitas yang mendukung. Rumah sakit pertama yang didatangi adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Elias menunggu sekitar 15 menit di rumah sakit tersebut, namun tetap dibilang penuh. Sakit kedua yang didatangi adalah Rumah Sakit Harapan Kita di Sipli. Sudah ditanyai dan diberi surat-surat, namun kamar tetap penuh. Dari barat, Elias menuju timur. Usahanya terus berlanjut. Rumah sakit ketiga yang didatangi adalah Rumah Sakit Harapan Bunda di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun Elias dimintai uang muka minimal 10 juta rupiah di Harapan Bunda. Rumah sakit berikutnya yang dituju yakni Fatmawati, Cipto, Harapan Kita, Harapan Bunda, Karulu Saremba, Triadipa, Asri, Budi Asi, JMC, dan Rumah Sakit Pertamina. Namun semuanya menolak dengan berbagai macam alasan. Karena dalam 5 hari tak ada yang bisa merawat, akhirnya Dera meninggal dunia pada 15 Februari 2013. Dalam permasalahan tadi merupakan contoh buruknya pelayanan kesehatan terhadap pasien sehingga menimbulkan kematian. Bagi pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan atau pelayanan medis yang tidak selayaknya dan menyebabkan kerugian bagi pasien, hal ini dapat dikategorikan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 304 dan 531 KUHP. Penolakan perawatan medis yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien yang membutuhkan perawatan darurat, termasuk perbuatan melawan hukum dan termasuk tindakan pidana. Dalam hal ini, seharusnya rumah sakit dilarang menolak pasien yang membutuhkan perawatan medis. Dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien atau meminta uang muka. Selain itu, perbuatan penolakan perawatan medis juga termasuk perbuatan pidana, sehingga dapat dituntut secara pidana sesuai dengan pasal 304 dan 531 KUHP. Dalam hal yang melakukan penolakan perawatan medis rumah sakit, maka pimpinan rumah sakit yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hukum, sesuai diatur dalam pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pertanggungjawaban atas penolakan perawatan medis yang termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, hal ini telah diatur dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, maka dapat dijerat pasal 1370 KUHP Perdata. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Kode etik rumah sakit adalah tata cara yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma dalam kegiatan rumah sakit guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumasakitan di Indonesia. Hukum dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan terkadang keduanya juga mempunyai sanksi. Bedanya, sanksi hukum bersifat memaksa, sementara itu sanksi etika lebih menyentuh aspek moral.
Komite Etik Rumah Sakit merupakan badan yang dibentuk dengan anggota dari berbagai disiplin perawatan kesehatan dalam rumah sakit yang bertujuan membantu pimpinan rumah sakit menjalankan kode etik rumah sakit. Kode etik rumah sakit dapat menjadi sarana efektif dalam mengusahakan saling pengertian antara berbagai pihak yang terlibat seperti dokter, pasien, keluarga pasien, dan masyarakat tentang berbagai masalah etika, hukum, dan kedokteran di rumah sakit. Tetapi, apakah pada kode etik rumah sakit itu bersifat moral? Menurut Abdullah Hemamahua, sanksi moral adalah berupa surat peringatan. Jika sebuah komite etik menemukan unsur tindak pidana, maka akan dibawa ke ranah hukum, dan itu akan dibawa ke bagian penindakan untuk diproses. Jika adanya suatu pelanggaran kode etik rumah sakit, dalam hal ini komite etik rumah sakit berperan penting mengambil keputusan dalam pemberian sanksi. Gugatan dapat diajukan di pengadilan negeri. Dalam hal ini, harapan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan kasus di pengadilan adalah mewujudkan akibat hukum yang lebih jelas. Tetapi, dalam kenyataannya, proses di pengadilan memakan waktu yang begitu lama dan biaya yang begitu besar, dan banyak kalangan yang tidak suka menyelesaikan di pengadilan. Pemerintah harus lebih memperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menghindari tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit. Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih berat sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera, sehingga tidak terulang pada rumah sakit yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.